Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleha hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran Budesti hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anak, insya Allah hari ini Bu Desti akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam. Kalian bisa melihat buku kalian ya di halaman 31. Disimak baik-baik ya. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang diambil dari permukaan bumi, permukaan tanah, sehingga lahirlah anak Adam, yang mana mereka ada yang berkulit putih, coklat, hitam, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang berbeda. Oleh karena itu, mereka memiliki sifat yang berbeda pula. Ada yang memiliki sifat lembut, ada yang memiliki sifat kasar. Oleh karena itu, sebagai sesama muslim, kita harus menghargai sesama ya. Walaupun kita berbeda jenis kulit, tetapi kita merupakan saudara yang harus saling membantu. Anak-anak, makhluk Allah itu ada banyak ya jumlahnya ya, termasuk malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian ada lagi, yaitu iblis atau setan. Allah menciptakan iblis atau setan dari api. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan ya. Anak-anak, silakan disimak dengan baik ya dan didengarkan dengan baik supaya kalian paham akan kisahnya. Allah berfirman kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Ia enggan bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis merasa bahwa ia diciptakan dari api, dan api itu lebih kuat dari tanah. Akhirnya Allah murka terhadap iblis, dan Allah pun mengusir iblis dari surga. Keluar kamu iblis! Kamu sudah menentang perintahku. Kamu tidak mau bersujud terhadap makhluk ciptaanku. Akhirnya, iblis pun merasa dendam dan ingin membalas dendam kepada Nabi Adam. Iblis pun akhirnya berpikir, bagaimana caranya aku bisa mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kemudian Allah pun menciptakan Hawa, yaitu pasangannya Nabi Adam di surga. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Kemudian setelah Nabi Adam dan Hawa berada di surga, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Jadi, ilmu yang pertama diajarkan adalah kepada Nabi Adam. Dan setiap ilmu yang diajarkan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi, kalian harus bersemangat dalam belajar. Ya, harus semangat. Nabi Adam saja mau belajar. Masa kalian tidak mau? Ya, jadi harus semangat. Kemudian setelah malaikat sujud patuh kepada Allah,
Tetapi iblis sombong, tidak mau bersujud, dan akhirnya iblis pun dikeluarkan dari surga. Dan Allah pun melaknat iblis karena durhaka terhadap Allah, tidak mau menaati perintah Allah. Iblis pun dendam pada Nabi Adam, dan ia sehingga berniat menggoda Nabi Adam. Dan ketika Nabi Adam tinggal di surga dengan tenang, dengan tentram, bersama dengan Hawa, tetap Allah memberikan larangan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah khuldi. Itu adalah buah yang dilarang Allah, supaya Nabi Adam dan Hawa tidak memakannya. Kemudian iblis berpikir. Iblis menyusun siasat yang licik supaya bisa mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dengan cara memakan buah khuldi tersebut. Iblis pun terus menggoda Nabi Adam, makan saja buah ini buahnya sangat enak sekali. Makan saja Nabi Adam, makan saja. Tetapi tetap Nabi Adam tidak goyah terhadap pendiriannya. Sampai suatu saat iblis pun terus menggoda Nabi Adam, dan akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun memetik buah khuldi dan memakannya. Ketika mereka memakan buah khuldi tersebut, kemudian aurat mereka terbuka sehingga mereka malu, dan tentunya mereka mengambil dedaunan dari surga untuk menutupi auratnya tersebut. Allah pun marah kepada Nabi Adam karena tidak mematuhi perintah Allah. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga, diturunkan ke bumi. Mereka dipisahkan. Sampai beberapa tahun kemudian mereka dipertemukan kembali. Dan akhirnya mereka pun bertaubat kepada Allah dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan tentunya Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa Nabi Adam, dan dengan syarat Nabi Adam tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Akhirnya mereka pun hidup bahagia di bumi dan menghasilkan anak keturunan Nabi Adam, termasuk kita. Kita adalah anak keturunan dari Nabi Adam. Ingat ya, semua manusia adalah keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah Allah. Nabi Adam tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Tidak pernah. Nabi Adam menyembah Allah. Jadi sebagai manusia, sebagai umat Nabi Adam, sebagai keturunan Nabi Adam, kita harus beribadah kepada Allah semata agar dapat kembali ke surga. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam ini adalah Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama. Itu yang harus kalian ingat, dan diciptakan dari tanah. Kemudian semua manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Dengan ilmu kita menjadi mulia. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Yang berhak sombong hanyalah Allah semata. Kemudian iblis selalu menggoda manusia agar masuk neraka bersama mereka. Oleh karena itu, kita harus melakukan zikir pagi, zikir petang ya, supaya jauh dari godaan iblis atau setan. Untuk tugas hari ini adalah silakan kalian mengerjakan evaluasi halaman 34. Tetapi tidak perlu difotokan kepada Bu Desti ya, cukup untuk latihan kalian saja di rumah. Cukup sekian yang bisa Bu Desti sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kisah Nabi Adam ini bisa memberikan kita banyak ilmu dan pelajaran yang bisa dipetik di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa.
dosa apapun itu kecuali dosa syirik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.